Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini dalam demonstrasi kontekstual modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tak kenal maka tak sayang. Yang pertama adalah perkenalkan Bapak Teguh Supriyadi selaku fasilitator dan Ibu Mestiah pengajar praktik dan saya Ari Cahya Wismayanto calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler? Dengan kerangka Bagja yaitu 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi, dapat membantu seorang pendidik dalam merencanakan program yang berdampak pada murid. Berikutnya, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler? Yang harus dipertimbangkan yaitu segala aspek yang menyangkut perencanaan program yang berdampak pada murid, segala aspek yang menyangkut tentang tumbuh kembang murid, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang murid, termasuk di dalamnya faktor biotik dan abiotik, dan segala sumber yang berada di sekolah. Pertanyaan pemantik berikutnya, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program, kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler dan kokurikuler? Yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program yang berdampak pada murid utamanya adalah murid, karena program ini dirancang untuk menumbuhkan karakter dan tumbuh kembang murid. Semua elemen yang berada di sekolah, baik itu warga sekolah maupun masyarakat sekitar yang membantu pembelajaran dan perencanaan program sekolah. Bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah? Kita dapat berkolaborasi dengan komunitas yang berada di sekolah. Dengan pengelolaan aset yang baik, maka kita akan dapat melaksanakan program sekolah dengan baik. Kemitraan Trisentra Pendidikan juga sangat penting dilakukan demi terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid. Berikutnya adalah rancangan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ibu dan Bapak guru hebat, di sini saya akan membuat program yaitu tentang Jumsih Gemayur, Jumat Bersih, dan Gerakan Senang Makan Sayur. Jumsih Gemayur ini adalah modifikasi dari kegiatan Jumat Bersih yang saya kombinasikan dengan Gemayur, yaitu Gerakan Senang Makan Sayur. Jenis kegiatannya adalah kokurikuler. Pilihan jenjangnya adalah sekolah dasar kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Latar belakang saya mengambil program tersebut adalah perkembangan anak di saat duduk kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang saya amati adalah mempunyai kesukaan sering makan jajan yang instan daripada makan makanan olahan dari orang tua atau bekal dari rumah. Apalagi makanan sehat, contohnya adalah sayur-sayuran. Siswa juga sering atau senang menjajan di sekolah yaitu dengan jajanan instan seperti mie instan dan lain sebagainya. Dan siswa juga sering terlihat jarang membersihkan kelasnya. Membersihkan kelasnya hanya dengan disuruh oleh bapak dan ibu guru. Maka dari itu, dengan gerakan Jumsih Gemayur, yaitu bisa memberikan kesadaran atau menumbuhkan karakter siswa dengan senang kebersihan dan gemar makan sayur. Untuk itu, perlu kegiatan kebersihan dan kegiatan gemar makan sayur. Tujuannya adalah 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keindahan. 2.
Membiasakan siswa untuk selalu bekerja sama dan menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. 3. Meningkatkan produktivitas pada setiap siswa, karena lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Yang terakhir adalah menumbuhkan kegemaran makan sayuran hijau pada siswa di jenjang bawah, dengan harapan akan berlanjut sampai dewasa. Ibu dan Bapak Guru hebat, kali ini saya akan menggambarkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi KHD. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk sesama dan menghargai orang lain. Poin atau profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang akan mendorong murid untuk selalu berbuat positif, serta melatih murid untuk bergotong royong, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Selain itu, murid juga dilatih untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan menentukan masakan sayur yang akan dibuat bekal untuk ke sekolah. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Prakarsa perubahannya adalah Jumat Bersih dan Gerakan Makan Sayur atau Jumsih Gemayur. Alur yang pertama adalah B. Buat pernyataan. Bagaimana cara kita dapat meningkatkan kesadaran murid akan kebersihan dan menjaga kesehatan dari pola makan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bagaimana program tentang Jumsih Gemayur ini bisa berhasil dengan baik. 2. Mengidentifikasi alat apa yang dipakai untuk program tersebut. Berikutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Melakukan percakapan dengan wali kelas 1, 2, dan 3 untuk membentuk atau menguatkan konsep awal program tersebut. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah 1. Kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Pada alur berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Aktivitas apa yang menarik saat melakukan jumsih dan gerakan makan sayur? 2. Ketika murid melakukan kegiatan kebersihan, apa yang mereka sukai? 3. Apa yang murid sukai ketika melakukan gerakan makan sayur? 4. Kegiatan sekolah apa yang telah menguatkan minat program tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah 1. Melakukan observasi terkait minat murid untuk melakukan kebersihan dan makan sayur. 2. Wali kelas bertanya pada murid kelas 1, 2, dan 3 tentang program tersebut. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah dengar pendapat dengan murid untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka, dan juga untuk mengetahui momen-momen yang menguatkan program tersebut. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, guru, murid, wali murid, serta alat kebersihan. Waktu yang diperlukan adalah 3 minggu. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan wali kelas 1, 2, dan 3. Alur berikutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Ketika tumbuh kesadaran murid akan kebersihan, kebiasaan baru apa yang akan terjadi? 2. Ketika murid sudah mengetahui tentang makanan sehat dan gemar makan sayur, apa yang terjadi? 3. Hal baru apa yang terjadi ketika program tersebut sudah berjalan?
Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya adalah: 1. Menjalankan program sesuai dengan konsep yang dibuat. 2. Berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah: 1. Meminta testimoni atau refleksi tentang konsep program Jumsih Gemayur yang telah dilaksanakan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan alat kebersihan. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP, kepala sekolah, dan wali kelas 1, 2, dan 3. Alur berikutnya adalah C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah: langkah pertama apa yang dilakukan untuk memulai program tersebut? 2. Berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan program Jumsih Gemayur tersebut? 3. Tindakan apa yang bisa mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam program Jumsih Gemayur tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah: secara kolaboratif bersama kepala sekolah, wali kelas 1, 2, dan 3, serta murid untuk merumuskan langkah-langkah agar tercapainya keberhasilan program tersebut. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah: melibatkan semua murid jenjang bawah kelas 1, 2, dan 3 dalam pelaksanaan Jumsih Gemayur. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan alat kebersihan. Waktu yang diperlukan adalah 3 minggu. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP, kepala sekolah, dan wali kelas 1, 2, dan 3. Dan pada tahap yang terakhir, Ibu dan Pak Guru Hebat adalah A. Ambil keputusan. Pertanyaannya adalah: 1. Siapa saja yang dilibatkan untuk mewujudkan program Jumsih Gemayur ini? 2. Kapan program Jumsih Gemayur ini bisa dimulai? 3. Siapa yang menampung kritik dan saran saat menghadapi tantangan dan kesulitan pada saat menjalankan program tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah: secara berkolaborasi bersama kepala sekolah, wali kelas 1, 2, dan 3, serta murid, dan berupaya untuk menumbuhkan semangat dalam mensukseskan program tersebut. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah: saat menjalankan program, siap untuk mendamping, siap untuk menampung kritik dan saran dari semua warga sekolah serta wali murid. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, guru, murid, wali murid, alat kebersihan, dan tempat pembuangan akhir sampah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP, kepala sekolah, dan wali kelas 1, 2, dan 3. Deskripsi singkat tentang program tersebut adalah: Jumsih Gemayur adalah kegiatan kokurikuler yang dikerjakan oleh kelas 1 sampai dengan kelas 3. Di antaranya adalah menyapu serta memunguti sampah yang berantakan di halaman sekolah atau lantai. Kegiatan ini bertujuan dapat membuat lingkungan sekolah menjadi bersih serta membuat siswa dan guru menjadi nyaman saat berada di lingkungan yang terlindungi kebersihannya dan keindahannya, dan membawa bekal makanan dari rumah berupa makanan sehat terutama sayur dengan tujuan untuk menciptakan budaya sehat dari makanan. Ibu dan Bapak Guru Hebat, kenapa di sini memilih kelas 1 dan sampai dengan kelas 3 atau kalau di sekolah dasar yang namanya adalah jenjang kelas bawah? Karena di sini saya mempunyai angan-angan yaitu membentuk karakter atau pondasi yang kuat dulu mulai dari kelas bawah, yang tujuannya adalah untuk pada saat anak beranjak mulai ke kelas atas sampai dewasa sudah mempunyai yaitu pondasi yang kuat tentang kebersihan dan makanan yang sehat. Teknis kegiatannya adalah: 1. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Jumat dengan jam yang telah disepakati antara murid dengan guru. Kegiatan ini adalah dilaksanakan pada minggu pertama di hari Jumat dan minggu ketiga pada hari Jumat.
Kegiatan awal, siswa membersihkan ruangan kelas sesuai dengan deskripsi dan paparan pada sebelumnya. 3. Kegiatan lanjutan, makan bersama bekal yang telah dibawa. Menunya wajib ada sayur dan dicek oleh ibu dan bapak guru kelas 1, 2, dan 3. Kegiatan akhir, memastikan ruangan bersih dari sisa makanan. Setelah kegiatan dilakukan yaitu makan bersama bekal dari rumah dengan menu wajib ada sayurnya. Ibu dan bapak guru hebat, demikian apa yang bisa saya paparkan di demonstrasi kontekstual modul 3.3. Semoga bisa bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.